Sebelumnya, kita telah membahas Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan dan pemerintah daerah diminta untuk membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK dan satuan tugas atau Satgas. Selanjutnya, kita akan membahas tutorial atau panduan pengguna aplikasi pelaporan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan satuan tugas di pemerintah daerah. Tahapan pengisian data TPPK oleh satuan pendidikan. Yang pertama, mengisi nama anggota TPPK di Dapodik. Yang kedua, mengunggah dokumen surat keputusan TPPK di portal PPKSP. Yang ketiga, melihat rekapitulasi isian TPPK di dashboard portal PPKSP. Selanjutnya, tahapan pengisian data satuan tugas oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama, mengisi nama anggota Satgas di portal PPKSP. Yang kedua, mengunggah dokumen surat keputusan Satgas di portal PPKSP. Yang ketiga, melihat rekapitulasi isian Satgas di dashboard portal PPKSP. Selanjutnya, persyaratan untuk menjadi anggota tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK maupun Satgas antara lain. 1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. 2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang maupun berat. Anggota TPPK maupun Satgas akan berakhir masa keanggotaannya apabila 1. Masa tugas anggota TPPK atau Satgas berakhir yaitu 2 tahun bagi TPPK dan 4 tahun bagi Satgas. 2. Meninggal dunia. 3. Mengundurkan diri. 4. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 5. Terbukti melakukan kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus kekerasan yang dilakukan satuan tugas. 6. Menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan. 7. Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas. 8. Pindah tugas atau mutasi. Proses pengisian anggota TPPK oleh Satuan Pendidikan di Dapodik, tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK merupakan tim yang dibentuk pada Satuan Pendidikan dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan. Tim ini terdiri 2 unsur utama yaitu pendidik atau guru dan 2 komite sekolah. Anggota TPPK berjumlah ganjil atau paling sedikit 3 orang. Unsur tambahan yang dapat diikutsertakan dalam TPPK adalah tenaga kependidikan. Syarat lainnya adalah sebagai berikut. 1. Disahkan melalui SK Kepala Sekolah dan 2. Tidak menyertakan Kepala Sekolah dalam kepanitiaan TPPK. Satuan Tugas atau Satgas merupakan tim yang dibentuk pada tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dalam mengkoordinasikan upaya-upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Di bawah kewenangannya, tim ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu 1. Perwakilan dinas, 2. Perwakilan dinas sosial, 3. Perwakilan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau PPPA. Satgas berjumlah ganjil dengan minimal 5 orang. Unsur tambahan yang dapat diikutsertakan dalam Satgas adalah organisasi atau bidang profesi lainnya yang terkait dengan anak. Satgas disahkan melalui SK Kepala Daerah. Selanjutnya, tata cara pembentukan satuan tugas. Sesuai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, 1. Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangan segera membentuk dan menetapkan satuan tugas dan pencegahan penanganan kekerasan sesuai usulan dari Kepala Dinas Pendidikan. 2. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan memberikan usulan keanggotaan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan kepada Kepala Pemerintah Daerah. Selanjutnya, ketentuan pembentukan Satgas PPKSP. 1. Keanggotaan satuan tugas berjumlah gasal dan minimal 5 orang. 2. Keanggotaan satuan tugas terdiri dari atas unsur. Yang pertama, perwakilan dinas pendidikan. Yang kedua, perwakilan dinas menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak. Yang ketiga, perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial. Dan yang terakhir, organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. Selanjutnya, yang ketiga,
Keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dipersyaratkan, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai, contoh terlampir. Yang kelima, satuan tugas dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur perwakilan Dinas Pendidikan. Segera melakukan pelaporan satuan tugas yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati wali kota melalui laman di bawah ini. Melakukan sosialisasi menginstruksikan dan memantau pembentukan TPPK di satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Dan melakukan penetapan TPPK bagi satuan pendidikan anak usia dini yang membentuk TPPK dari beberapa satuan pendidikan anak usia dini apabila memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui sekolah yang sudah melakukan dan belum mengupload data di aplikasi Dapodik maupun di website Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka halaman Google, lalu klik referensi TPPK. Selanjutnya, klik TPPK. Lalu klik TPPK dan satuan tugas. Setelah itu kita akan mencari provinsinya terlebih dahulu. Kita akan klik Nusa Tenggara Barat. Setelah itu Kabupaten Lombok Timur. Lalu kita akan memilih jenjangnya. Yang pertama yaitu kita akan memilih jenjang PAUD, selanjutnya bentuknya TK, lalu statusnya kita akan pilih negeri, terapkan. Jumlah TK PAUD negeri di Kabupaten Lombok Timur sebesar 43 sekolah. Sebanyak 9 sekolah telah mengisi data di website TPPK dengan persentase sebesar 20,93%. Kita akan mengambil contoh pada Kecamatan Terara. Ada 2 sekolah yang sudah dicentang dan belum dicentang, namun keduanya mempunyai status validitas yang sama, yaitu masih berwarna merah, yang artinya keduanya masih invalid. TK Negeri 1 Terara sudah diberikan centang karena dia sudah mengupload data di Dapodik, namun dia masih dikatakan invalid karena belum mengunggah SK kepanitiaan di website TPPK. Sedangkan TK Negeri 2 Terara dikatakan invalid karena dia belum mengunggah data di website TPPK dan belum mengunggah data di Dapodik. Selanjutnya, jumlah TK PAUD swasta di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.955 sekolah, 234 sekolah sudah mengupload di website TPPK dengan persentase sebesar 11,97%. Selanjutnya, kita akan ke jenjang Dikdas atau pendidikan dasar. Di sini kita akan mengambil bentuk SD, lalu negeri, dengan kabupaten kota Lombok Timur, lalu kita terapkan. Jumlah satuan pendidikan SD negeri di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 664 sekolah. 357 sekolah sudah mengupload di website TPPK dengan persentase sebesar 53,77%. Dalam hal ini, kita akan mengambil contoh Kecamatan Keruak.
dapat kita lihat bersama bahwa ada sebagian besar sekolah yang telah diberikan tanda centang dan ada juga yang belum. Beberapa yang sudah diberikan tanda centang namun masih mempunyai validitas berwarna merah, yaitu salah satunya SD Negeri 2 Selebung Ketangga. SD Negeri 2 Selebung Ketangga sudah mengupload data di Dapodik, namun belum mengunggah SK kepanitiaan di website TPPK, dan juga SK sudah kadaluarsa. Artinya dia sudah mengupload SK sebelumnya, namun SK yang diupload sudah kadaluarsa sehingga harus diupload ulang SK terbaru. Selanjutnya ada SD Negeri 1 Batu Putik. Dia sudah mempunyai tanda validitas berwarna hijau, yang artinya dia sudah valid dikarenakan dia sudah mengupload data di website TPPK dan sudah mengunggah data di Dapodik. Selanjutnya, kita masih pada jenjang pendidikan dasar. Kita akan mengambil bentuk SMP, lalu dengan bentuk status negeri. Kali ini kita masih di jenjang pendidikan dasar dengan bentuk SMP dengan status negeri. Jumlah satuan pendidikan SMP negeri di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 105 sekolah, 72 sekolah telah mengupload di website TPPK dengan persentase sebesar 68,57%. Pada jenjang SMP, kita akan mengambil contoh pada Kecamatan Sakra. Terdapat 2 sekolah di halaman TPPK Kecamatan Sakra, di mana keduanya sudah ada tanda centang namun mempunyai status validitas yang berbeda. Yang satunya masih berwarna merah, yang artinya dia masih invalid. Sedangkan yang satunya sudah berwarna hijau, yang artinya sudah valid. Pada SMP 2 Sakra sudah diberikan tanda centang karena dia sudah mengupload di website Dapodik namun belum mengupload di website TPPK, sehingga dia masih diberikan tanda merah yang artinya invalid. Selain itu juga jumlah anggotanya itu tidak ganjil, karena dalam hal ini jumlah anggotanya harus genap sehingga bisa menjadi valid. Selanjutnya, pada SMP Negeri 1 Sakra mempunyai status validitas berwarna hijau yang artinya sudah valid dikarenakan sudah mengunggah di aplikasi Dapodik dan sudah mengunggah di website TPPK. Jumlah SMP swasta di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 177 sekolah, 52 sekolah telah mengupload di website TPPK dengan persentase sebesar 29,38%. Sekian langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui sekolah mana saja yang sudah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Demikian itu saja pembahasan aplikasi pelaporan pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan satuan tugas di pemerintah daerah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.